Hai, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dengan saya Putri Situmorang. Ya, mungkin kita akan lebih sering bertemu karena ya minggu ini akan lebih sering ketemu daripada minggu-minggu sebelumnya kan gara-gara ada libur tuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perhitungan nilai statistik deskriptif lanjutan. Adapun latar belakang dari materi ini yaitu statistik deskriptif tidak hanya mencakup ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus, tetapi juga penting untuk mengukur letak posisi data yang disebut fraktil, yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Kuartil dan desil dan persentil digunakan untuk membagi data menjadi bagian-bagian sama banyak yang spesifik, sehingga memberikan gambaran tentang sebaran data dan distribusi kuantitatif secara lebih rinci. Nah, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, perhitungan data tidak berkelompok terkait kuartil, desil, dan persentil. Kemudian rumusan perhitungan data kuartil, desil, dan persentil serta contoh perhitungan data tersebut. Nah, yang pertama itu pembahasan apa sih kuartil, desil, dan persentil? Kita bahas satu-satu ya. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga nilai-nilai distribusi dapat dibagi menjadi K1, K2, dan K3 sebelum dibagi ke dalam 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 25%. Data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sementara, desil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama besar, masing-masing dibatasi oleh D1, D2, D3, dan seterusnya. Setelah data diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian persentil. Persentil merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 100 bagian yang sama masing-masing dibatasi dari P1 sampai P100. Jadi dalam ukuran letak besarnya, nilai rata-rata pada persentil sama dengan median. Pastinya terdapat kekurangan dalam kelebihan ya. Yang pertama, kuartil. Kuartil memiliki kelebihan membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga memudahkan untuk memahami distribusi data secara lebih rinci dan melihat sebaran data pada bagian-bagian tertentu. Lebih tahan terhadap nilai outlier atau nilai ekstrim dibandingkan ukuran rentang, karena kuartil fokus pada posisi tengah atau data K1 hingga K3. Kekurangannya, kurang efektif untuk data dengan ukuran sangat kecil, karena pembagian menjadi 4 bagian bisa menjadi kurang informatif. Penentuan letak kuartil terkadang ambigu pada data yang tidak berurutan, dengan nilai yang sama banyak atau tidak lengkap, tidak genap, sehingga memerlukan aturan tambahan dalam penentuan posisi. Yang kedua, desil. Kelebihannya dapat digunakan untuk data tunggal maupun berkelompok dengan rumus yang sesuai sehingga fleksibel dalam penerapannya, membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan posisi relatif data dalam skala yang lebih luas, misalnya deteksi data ekstrim atau tren khusus pada distribusi. Kekurangannya, pada data sangat kecil, pembagian data menjadi 10 bagian bisa menjadi kurang representatif dan memberikan informasi yang berlebihan atau membingungkan. Butuh data yang telah diurutkan secara teliti dan lengkap agar hasil akurat, sehingga rawan kesalahan jika pengurutan atau perhitungan posisi keliru. Yang ketiga, persentil. Kelebihannya cocok untuk membandingkan posisi relatif individu dalam kelompok yang lebih besar dan digunakan dalam berbagai analisis statistik seperti regresi dan korelasi. Dapat diaplikasikan pada data tunggal maupun berkelompok dengan metode perhitungan yang sesuai. Kekurangannya, kurang informatif jika digunakan pada data dengan ukuran sangat kecil karena terlalu banyak bagian yang dibentuk. Pengaruh data ekstrim tetap ada jika persentil tinggi atau rendah digunakan untuk menilai data keluar biasa, sehingga harus diinterpretasikan bersama ukuran statistik lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas rumus. Yang pertama, kuartil. Kuartil kan tadi dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang terdiri dari K1. K1 atau kuartil 1 dengan rumus N ditambah 1
dibagi 4. Pada umumnya, rumusnya akan tetap sama, tetapi dalam pembagiannya berbeda, yang dimana K1 dibagi menjadi 25%, K2 dibagi menjadi 50%, K3 dibagi menjadi 75%, dan K4 dibagi menjadi 100%, yang dimana N adalah jumlah seluruh data yang bersedia. Yang kemudian rumus desil. Rumus desil yaitu yang pertama, letak D1 sama dengan N ditambah 1 dibagi 10. Letak D2 sama dengan 2 dikali N ditambah 1 dibagi 10. Letak D3 sama dengan 3 dikali N ditambah 1 dibagi 10, dan seterusnya. D1, D2, sampai D seterusnya adalah desil-desil yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumus ini menunjukkan posisi atau letak masing-masing desil dalam data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan N adalah jumlah seluruh data. Yang ketiga, rumus persentil. Tadi kan rumus persentil itu dibagi menjadi 100 bagian dengan sama besar. Adapun rumusnya yaitu letak P1 sama dengan N ditambah 1 dibagi 100, letak P2 sama dengan 2 dikali N ditambah 1 dibagi 100, letak P99 sama dengan 99 dikali N ditambah 1 dibagi 100, begitupun sampai letak P100. P1, P2 sampai P sekian adalah persentil-persentil yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus tersebut digunakan untuk mengetahui letak posisi data dalam susunan data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. N adalah jumlah total data. Selanjutnya saya akan membahas kasus. Adapun kasus yang saya buat, yang pertama itu podium kuartil digunakan untuk mengukur distribusi data. Seorang ahli gizi mengukur data kuartil pertama atau Q1 sebesar 10,1 gram per desiliter pada HB balita. Apa yang tepat untuk dikatakan tentang Q1 ini? A. Q1 menunjukkan nilai minimum HB pada data. B. Q1 menunjukkan batas bawah 25% data HB. C. Q1 adalah nilai medium dari data HB. D. Q1 menunjukkan rata-rata HB. E. Q1 menunjukkan 75% dari data HB berada di bawahnya. Jawabannya B. Kenapa? Karena tadi kuartil 1 itu kan dibagi 25%, kuartil 2 dibagi 50%, kuartil 3 dibagi 75%, dan kuartil 4 dibagi menjadi 100%. Penyelesaiannya, rumus kuartil 1 sama dengan N ditambah 1 dibagi 4. Kuartil 1 adalah kuartil yang menunjukkan data pada posisi 1/4 dari data yang telah diurutkan. Nilai ini membagi 25% dari data terendah dari sisanya. Kuartil pertama membatasi 25% data terendah, sehingga Q1 adalah batas bawah dari 25% dari nilai data HB. Itu ya teman-teman. Kemudian kasus kedua, pada data berat badan remaja dalam satuan kilogram yang terdiri dari 10 nilai, letak D2 ditentukan dengan rumus DK sama dengan K dikali N ditambah 1 dibagi 10. Maka posisi D2 berada pada titik A data ke-1, B data ke-2, C data ke-2,2, D data ke-3, dan E data ke-4. Rumus desil tadi kan dibagi menjadi 10%. Nah, maka kita substitusikan K-nya itu sama dengan 2, N-nya 10. Rumusnya tadi kan K yang dicari D2. Jadi rumusnya sama dengan D2 sama dengan 10 ditambah 1 dibagi 10. 10 ditambah 1-nya dikerjakan terlebih dahulu di dalam kurung ya. Jadi 2 dikali 11 dibagi 10 jawaban. Maka hasilnya 22 dibagi 10, dan hasil akhirnya itu 2,2. Maka hasil posisi D2 sama dengan 2,2. Jawabannya C. Kemudian soal yang ketiga, data kadar hemoglobin 5 anak yaitu 10, 11, 12, 13, 14 gram per desiliter. Untuk mencari P25 digunakan rumus PK sama dengan K dikali N ditambah 1 dibagi 100. Maka posisi P25 adalah A 1,25, B 1,5, C 1,75, D 2,0, E 2,5. Kita substitusikan, K-nya itu kan ada 25, yang dicarikan P25.
nilai datanya ada 5, maka rumusnya dapat kita cari P25 sama dengan 25 dikali 5 ditambah 1 dibagi 100, yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 25 dikali 6 dibagi 100, hasilnya 150 dibagi 100, maka hasil akhirnya itu 1,5. Maka dapat disimpulkan posisi P25 sama dengan 1,5. Jawabannya B. Jadi adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada video ini, yang pertama itu kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, yang dimana kuartil pertama dibagi menjadi 25% data terbawah, kuartil kedua atau median membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar atau 50%, dan kuartil ketiga menunjukkan batas 75% data terbawah. Kemudian desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil digunakan untuk mengetahui distribusi data pada 10 interval presentase dari D1 sampai D9, sehingga memberikan gambaran lebih detail daripada kuartil. Kemudian persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Dengan persentil, letak data bisa ditentukan secara lebih rinci, misalnya P25 25%, P50 50%, P90 90%, yang bermanfaat untuk melihat posisi relatif individu terhadap kelompok. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan melalui materi ini. Saya berharap melalui penyampaian ini dapat menambah wawasan kita bersama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan yang saya perbuat baik perkataan, kiranya dimaafkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.